shine through the darkness. You are my light, my deputy defeated. You give me life. You've taken my sorrow, my joy is in Christ. 'Cause when I'm with you, I come alive. My days full of color, I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. You give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. Your grace was the cure. In you I'm victorious, yeah. My future's secure. 'Cause when I'm with you. Selamat pagi semuanya, selamat datang kembali dalam ibadah online bersama kami Gereja Every Nation Makassar. Saya percaya setiap kita dalam perlindungan Tuhan sehingga kita mendapatkan kekuatan yang baru setiap paginya. Dan mari kita bersama-sama datang untuk memuji dan meninggikan Tuhan kita. Katakan, Kaulah Tuhan perlindunganku, hanya padamu ku berharap.
ada yang sama seperti Engkau di bumi maupun di sorga. Hanya Engkaulah yang layak ditinggikan Tuhan. Sebab kuasa-Mu terlebih besar Tuhan dari apapun yang ada dalam dunia ini. Engkau lebih besar Tuhan dari segalanya yang pernah diciptakan Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang berkuasa atas hidup kami. Bahkan Engkau berkuasa atas kematian kami. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Hanya Kau
berseru Tuhan, karena kami tahu Engkau terlebih besar dari apapun di dalam dunia ini. Dari masalah kami, dari keadaan kami, bahkan dari hidup kami, Engkau terlebih besar. Engkaulah yang layak untuk dipuji. Engkau layak untuk ditinggikan dalam setiap hidup kami Tuhan. Biar setiap hati memuji Engkau, menyembah Engkau. Di dalam indahnya hadirat Engkau Tuhan. Di dalam kekudusan nama-Mu. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Dan tak pernah berhenti dalam hidup kami. Ingin memuliakan Engkau Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya Engkau Tuhan. Kami percaya setiap janji-janji yang Engkau katakan. Kami percaya setiap firman yang Engkau katakan. Karena kami tahu setiap firman yang keluar dari mulut Engkau tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Tetapi semuanya akan terjadi seperti apa yang Engkau kehendaki. Kami bersyukur kepada Engkau biar segala puji-pujian, segala kemuliaan hanya untuk mengagungkan nama Engkau Tuhan. Untuk meninggikan nama Engkau. Biar setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku, memuji Engkau. Bahwa Engkaulah Tuhan, Allah kami yang layak untuk ditinggikan. Kami bersyukur kepada Engkau dan biar segala puji-pujian hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus. Hari ini kita sama-sama kembali akan mendengarkan firman Tuhan, melanjutkan seri kita dari kitab Roma. Dan hari ini kita ada pada Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Dan Bapak Ibu, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami pun masih Engkau berikan kesempatan untuk datang kepadamu, menyembah Engkau, bersyukur kepadamu, mengarahkan pikiran kami kepadamu. Dan khususnya saat ini kami akan mendengarkan firman. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami supaya firman yang kami dengar ini
tertulis di dalam hati kami, merubah kami, dan membuat kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan beberapa minggu terakhir ini dari kitab Roma pasal 1 sampai pasal 4, dan sama-sama kita sudah mendengar sama-sama Injil, kabar baik yang berasal dari Tuhan untuk kita semua. Yaitu bahwa Allah yang Maha Kuasa ini telah membenarkan kita, orang-orang durhaka, orang-orang berdosa yang seharusnya dimurkai, yang tidak punya jalan apa-apa, kita yang tidak punya kemampuan apa-apa untuk bisa membenarkan diri kita di hadapan Allah, untuk bisa membebaskan diri kita dari dosa kita, dan dengan hukuman yang mengikuti akibat daripada dosa kita. Kita sama sekali sudah tidak ada harapan apa-apa, tidak ada kemampuan apa-apa untuk melepaskan diri kita dari tragedi itu. Tetapi kabar baik yang kita sama-sama sudah dengar adalah bahwa Allah yang kaya dan kemurahan itu betapa luar biasa Dia. Kabar baik Dia sampaikan kepada kita bahwa Dia membenarkan orang-orang berdosa. Dan semuanya itu dilakukannya di dalam Kristus Yesus, atas dasar Yesus Kristus, Allah sendiri yang telah menjadi manusia dan taat sampai mati di atas kayu salib, menanggung semua dosa kita, hukuman kita, murka Allah yang harusnya jatuh ke atas kita. Dan dengan demikian kita bisa dibebaskan dari dosa, kita bisa diampuni. Dan hanya dengan percaya, dengan iman saja, tidak ada susah apa-apa, tidak ada yang harus kita bayar, tidak harus melakukan A dan B, membuktikan ini dan itu, tetapi hanya dengan kita bersandar kepada Dia, percaya bahwa Dialah satu-satunya yang punya kekuatan dan yang telah melakukan penyelamatan untuk kita. Hanya dengan kita percaya, bersandar kepada apa yang Dia lakukan, kemudian kita semuanya mendapatkan kebenaran Dia. Dan Allah menghitung kita sebagai orang benar. Bukankah itu sebuah berita yang luar biasa? Kabar baik yang luar biasa untuk kita. Ya mungkin kita bilang, ya terus kenapa? Kalau memang kita sudah dibenarkan, terus apa hebatnya kita dibenarkan? Nah, hari ini Roma pasal 5 sama-sama kita akan belajar akibat dari pembenaran itu. Betapa bahagianya orang-orang yang telah dibenarkan di hadapan Allah. Jadi mari saya ajak kita semuanya untuk membaca Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih lagi, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab, jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih lagi kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia
kita telah menerima pendamaian itu. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita baru baca dari firman Tuhan tadi? Rasul Paulus menjelaskan kepada kita tentang kebahagiaan, berkat-berkat daripada orang-orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Jadi mari kita lihat satu persatu berkat-berkat itu. Dan kita bisa rasakan, kita bisa alami betapa bahagianya kita yang telah dibenarkan di hadapan Allah ini. Yang pertama kita lihat, apa kebahagiaan kita sebagai orang yang telah dibenarkan? Kita memiliki damai sejahtera dengan Allah. Ayat 1 tadi kita baca kembali ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Saudara, salah satu yang membuat kita susah, hidup kita susah adalah kalau kita punya problem dengan seseorang. Iya kan? Saudara mungkin pernah punya pengalaman yang seperti itu. Saudara punya masalah dengan orang, khususnya orang yang lebih kuat dari saudara. Ya, bahkan orang yang mungkin sesama dengan kita ya, mungkin teman kita, mungkin dengan orang tua ataupun dengan pasangan kita atau saudara-saudara kita, itu pun sudah memberikan kepada kita kegelisahan, suatu rasa tidak nyaman. Apalagi kalau kita bermasalah dengan orang-orang yang lebih kuat dari kita. Sudah bisa bayangkan kalau kita misalnya kita jadi buronan, kita adalah musuh negara. Hidup kita pasti stres. Di mana-mana kita di blacklist. Kita mau ke ATM, mau ambil uang kita ditahu, oh ini nama orang ini, buronan, di blacklist, tidak bisa ambil uang. Kita mau berurusan apa, dilihat nama kita siapa dan ada masalah ini dengan negara. Kita tidak bisa bikin apa-apa. Belum lagi kita dikejar-kejar. Orang kalau ditahu bahwa kita ini adalah buronan, wah, kita pasti diserahkan. Kita bisa bayangkan kalau orang yang dikejar-kejar seperti itu, betapa menderitanya hidupnya. Tidak ada sama sekali ketenangan di dalam hidupnya. Nah, apalagi bayangkan. Bayangkan kalau kita bermasalah dengan Allah yang Maha Kuasa. Di mana kita mau lari? Kalau kita misalnya menjadi seorang buronan dari sebuah negara, mungkin kita masih bisa lari. Mungkin ada tempat-tempat kita bisa bersembunyi. Itu pun susah untuk kita dapatkan tempat bersembunyi itu. Tetapi kalau kita bermasalah dengan Allah semesta alam yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu, tidak ada tempat persembunyian untuk kita kan? Dimanapun kita lari, Dia ada di situ dan kita ada dalam masalah besar. Tetapi kabar baik yang kita sudah dengar sama-sama bahwa kalau kita sudah dibenarkan, masalah kita dibenarkan. Oh, plong. Kita damai dengan Tuhan. Tidak ada masalah kita dengan Tuhan. Dan kita tidak perlu merasa dikejar-kejar lagi. Dan saudara, apapun yang menjadi problem kita, kalau kita sudah damai dengan Allah, maka itu lebih dari cukup. Itu seharusnya bisa memberikan kepada kita kedamaian, rasa aman yang luar biasa. Berikutnya yang kedua, kita baca ayat selanjutnya. Yang kedua kita akan lihat, apa kebahagiaan kita adalah kita hidup di dalam kasih karunia. Ayat 2, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri. Firman Tuhan di sini mengatakan bahwa oleh Dia, oleh Kristus kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia. Ini seperti Tuhan Yesus itu, dia menjadi jalan masuk bagi kita. Dia yang mengantar kita. Ya, katakanlah Dia menghadap Allah Bapa, Dia bawa kita dan bawa kita menghadap Allah Bapa dan memperkenalkan kita, mengantar kita. Bapa, ini anakku, ini saudaraku. Itu yang Tuhan Yesus katakan di Roma pasal 5 ayat 2 ini yang kita baca di sini, bahwa oleh Kristus, oleh Dia kita beroleh jalan masuk. Kita dibawa
ke dalam ruangan kasih karunia. Jadi hidup kita ini, kita sudah berpindah. Kita dulu memang kita hidup di dalam kegelapan. Dulu kita ada di bawah murka Allah. Dimanapun kita pergi, di situasi apapun, di dalam waktu apapun, kita senantiasa ada di bawah murka Allah. Dulu sebelum kita dibenarkan. Dan tidak ada satu apapun yang baik, sekalipun kita berusaha untuk membuat sesuatu yang baik, sekalipun kita berusaha untuk memperbaiki kehidupan kita, ujung-ujungnya kita akan celaka. Kenapa? Karena kita ada di bawah murka Allah. Tetapi ketika kita dibenarkan, bukan saja Allah ada dalam damai dengan kita dan dia kemudian sekedar mengatakan, ya sudah, pergi sana. Saya sudah tidak hitung kau punya kesalahan. Bukan hanya itu. Tetapi kita ini dibawa masuk ke dalam ruangan kasih karunia Allah. Kita berpindah dari kehidupan, katakanlah dari posisi atau dari tempat habitat hidup kita di bawah murka Allah. Sekarang kita berpindah ke dalam berkat-berkat Allah, ke dalam kasih karunia Allah. Dimana bukan murka lagi Allah, dan bukan hanya netral kepada kita, tetapi sekarang dia mengasihi kita. Dia melihat kita dengan kemurahan. Dia melihat kita dengan senyuman, dengan perkenan. Dia senang ketika melihat kita. Ini saudara bisa bayangkan kalau misalnya saudara ada sebuah kekacauan ya terjadi misalnya di satu tempat. Ya katakanlah di kota ini misalnya terjadi sebuah kekacauan. Atau katakanlah ada sebuah perang ya, di satu negara misalnya. Dan kemudian kita begitu ketakutan karena situasi yang begitu kacau, begitu rusuh dan kita sangat tidak aman. Di mana-mana kita dikejar dan mungkin kita akan dibunuh. Tapi kemudian ketika kita dibawa berpindah dari negara yang sedang perang itu misalnya, dibawa pindah ke negara sebelah, ke negara tetangga di mana tidak ada perang, betapa berbedanya kehidupan kita. Di negara kita sebelumnya yang ada perang itu hari-hari kita penuh dengan ketakutan. Semuanya hancur. Rumah yang kita bangun hancur, kehidupan yang kita bangun hancur. Tapi kemudian kita dipindahkan ke satu negara yang damai. Kita hidup di negara situ. Itu perbedaan kehidupan kita. Sebelum kita dibenarkan, kita hidup di dalam kerajaan kegelapan. Di mana kita ada di bawah murka Allah. Namun setelah kita dibenarkan, kita dipindahkan sekarang di dalam kerajaan anaknya, kerajaan Yesus Kristus. Dan di situ penuh dengan anugerah. Kita ada di bawah anugerah. Allah memandang kita dengan kebaikan, dengan anugerah, dengan kemurahan. Semua yang baik diberikan kepada kita. Dia ada di pihak kita. Dan saudara, kalau Allah ada di pihak kita, kalau Allah melihat kita dengan kemurahan, bahwa kalau kita ini adalah benda-benda kemurahannya, kita ini adalah objek daripada kemurahan Tuhan. Bayangin, kemurahan Tuhan yang begitu kaya, kebaikan Tuhan yang begitu kaya. Dan kita masuk di dalam dunia anugerah ini, di mana kita menjadi objek, di mana Tuhan akan mengejar kita untuk memberikan kemurahannya, kebaikannya. Oh, betapa bahagianya kita. Nah, itulah kehidupan kita sekarang. Kita yang telah dibenarkan oleh darah Kristus. Kita bukan hanya damai dengan Allah, tetapi kita dibawa masuk ke dalam kasih karunia-Nya. Kita dikelilingi dengan kasih karunia Allah. Kemana-mana kita melihat, itu semua adalah kasih karunia Allah. Oh, luar biasa. Tapi bukan hanya itu saja. Yang ketiga, kita bisa lihat di ayat selanjutnya bahwa kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat 2 bagian B-nya tadi ya, di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ini adalah pengharapan kita di masa depan. Bahwa sekarang ini, ya kita telah didamaikan, masa lalu kita sudah selesai, semua permusuhan kita dengan Allah yang dulu itu, ketika kita hidup di dalam dosa, di dalam hawa nafsu daging kita, dan kita membenci Tuhan di dalam
hati dan pikiran kita dan nyata dalam perilaku kita. Dulu itu masalah kita yang dulu itu sudah diselesaikan. Dan Allah berdamai dengan kita. Dan sekarang posisi kita sekarang adalah kita hidup di bawah anugerah Allah. Bahwa Allah senantiasa mengejar kita untuk memberikan kebaikannya di dalam diri kita. Dan bukan hanya sekarang. Sampai yang akan datang. Masih ada yang terbaik di masa yang akan datang. Apa yang kita alami sekarang ini, kita sudah ada di bawah kasih karunia Tuhan. Ini belumlah yang terbaik. Yang terbaik masih ada di depan lagi. Bahwa kita akan menerima kemuliaan Allah. Itu pengharapan kita. Sudah bisa bayangkan ini kebahagiaan yang komplit ini. Masa lalu, sekarang, dan akan datang. Kita mendapatkan kebahagiaan ini. Sudah mungkin yang selalu kita takuti kan masa depan. Banyak orang yang sekarang hidupnya nyaman. Mungkin banyak orang yang sekarang ini sehat. Banyak orang yang sekarang ini sejahtera, makmur. Tetapi karena memikirkan, apakah besok saya sehat? Apakah tahun depan saya masih sejahtera seperti ini? Apakah 10 tahun saya masih punya banyak seperti sekarang? Atau jangan-jangan 10 tahun ke depan saya sudah bangkrut. Atau jangan-jangan 10 tahun ke depan saya sudah sakit, tubuh saya sudah tidak sekuat ini. Dan itu jelas tidak membahagiakan. Ya, ataupun kalau kita sekarang mungkin kita tahu, kalau saudara misalnya seorang yang sedang bekerja mungkin ya, saudara dipercayakan sebagai bendahara misalnya, dan saudara memegang uang kas perusahaan. Dan saudara mungkin sekarang di waktu ini kalau saudara mau memakai semua uang itu untuk menyenangkan hati saudara, membeli apa yang saudara inginkan. Mungkin itu menyenangkan untuk sekarang. Tetapi kan kita berpikir, bagaimana kalau bulan depan saya harus mempertanggungjawabkan ini? Bagaimana tahun depan? Kalau misalnya saya diaudit, apa yang harus saya lakukan dengan semua ini? Itu tidak mendatangkan kebahagiaan untuk kita. Karena mungkin sekarang kita bisa senang, tetapi belum tentu bulan depan kita senang. Belum tentu 1 tahun depan kita bisa bahagia seperti ini. Tetapi apa yang Tuhan kerjakan kepada kita, bahwa kita yang sudah dibenarkan ini bukan hanya bahagia sekarang, bukan hanya kita ada di bawah anugerah sekarang ini, Allah bersuka cita untuk memberikan kebaikan kepada kita sekarang ini, tetapi di masa depan nanti kita akan menerima kemuliaan Allah. Dan ini jauh lebih hebat daripada apa yang kita terima sekarang. Bahwa kehidupan kita hari demi hari semakin ke masa depan semakin luar biasa. Kebahagiaan kita semakin hari, semakin di masa depan semakin bahagia kita. Ini kebahagiaan dari orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Tuhan berbicara tentang kekekalan di sini. Bahwa kita punya pengharapan di masa yang akan datang, di dalam kehidupan kekal nanti. Ketika Kristus datang kembali ke dunia ini, kita akan menerima kemuliaan Allah yang penuh itu. Bayangkan kemuliaan Allah. Sekarang ini sekalipun kita memang sudah dibawa kasih karunia Allah, tetapi kita masih melihat ada begitu banyak hal-hal jelek. Bumi kita masih rusak, dunia kita masih penuh dengan kekurangan. Dan kita begitu rawan untuk bisa mengalami kesulitan hidup, mengalami kesedihan. Bahkan mungkin kita masih mengalami sakit, penyakit, dan mati. Mungkin juga kita masih jatuh ke dalam dosa dan kita begitu sakit, begitu susah. Sekalipun kita sudah hidup di dalam kasih karunia Allah sekarang ini. Tetapi nanti pada saatnya ketika Kristus datang kembali yang kedua, kita akan menerima kemuliaan Allah. Kita akan menerima tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Tidak ada cacat celah lagi. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi penderitaan. Semuanya akan diperbaharui oleh Tuhan. Akan ada langit yang baru, bumi yang baru, yang penuh dengan kemuliaan Allah. Itu adalah masa depan kita. Betapa bahagianya kita. Amin.
Dan bukan hanya itu saja. Masih banyak kemegahan-kemegahan orang-orang yang dibenarkan. Yang keempat, kita bisa lihat bahwa kita bahkan bermegah di dalam penderitaan kita. Ayat selanjutnya, ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara, siapa yang bisa bahagia di dalam kesusahan? Siapa yang bisa bahagia di dalam penderitaan? Siapa yang bisa bahagia ketika dianiaya? Tetapi kita yang dibenarkan, kita yang telah dibenarkan, kita yang hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, kita yang hidup di bawah kasih karunia Allah, kita yang punya pengharapan akan hidup yang kekal, akan kemuliaan Allah, kita ini boleh bermegah di dalam penderitaan. Hanya kita, orang yang dibenarkan, satu-satunya yang masuk akal, yang bukan bodoh-bodoh, yang bukan sekedar melarikan diri dari kenyataan, tetapi kita yang betul-betul secara real bisa bermegah di dalam penderitaan kita, bisa bersuka cita di dalam kesusahan hidup ini. Kenapa? Kita baca tadi. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ini di dalam Kristus, kalau kita sudah dibenarkan di hadapan Allah, maka kesengsaraan itu dia akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan menghasilkan tahan uji, memberikan kita karakter. Bahwa kita memang betul umatnya Allah. Kita memang betul orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Bahwa penderitaan, kesusahan hidup itu bukan sesuatu yang akan mendatangkan kehancuran bagi kita, yang akan mendatangkan malapetaka bagi kita, bukan. Justru sebaliknya, kesengsaraan yang kita alami pun akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan sukacita bagi kita. Kenapa? Karena kesengsaraan kita ini akan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Kita akan mendapatkan bukti yang sah bahwa kita ini memang adalah anak Allah. Bahwa kita memang adalah orang benarnya Allah. Ketika kita sudah melalui semua penderitaan dan kemudian terbukti bahwa kita tetap percaya kepada Kristus. Kita tidak meninggalkan Kristus. Itu seperti emas yang baru diuji dengan api. Dan terbukti bahwa dia itu emas. Betapa bahagianya dia. Betapa bahagianya kita ketika sesuatu barang berharga kita teruji bahwa ini benar-benar asli. Saudara lihat, tidak ada yang bisa menghancurkan kita. Tidak ada yang bisa menghancurkan orang benar. Semuanya, apapun itu, mau kesenangan maupun penderitaan, semuanya itu mendatangkan sukacita. Semuanya itu adalah sukacita bagi orang-orang benar. Orang benar bisa bermegah di dalam penderitaannya. Dan kalau itu sudah terbukti, kalau iman kita sudah terbukti bahwa iman kita benar-benar real, saya benar-benar anak Allah, maka di dalam kesusahan kita itu akan memberikan kita pengharapan. Kita mengalami kesulitan hidup, itu tidak akan menghancurkan kita, tetapi justru itu akan kemudian memberikan kita pengharapan. Ya sama seperti saudara, kalau saudara mungkin yang masih sekolah di sini ya, saudara mungkin bersusah-susah membuat tugas, saudara bersusah-susah barangkali mengerjakan PR saudara dan belajar setengah mati barangkali. Tapi itu bukanlah sebuah malapetaka, tetapi karena saudara tahu bahwa ada pengharapan di depan sana, bahwa kalau saya memang susah sekarang, tapi karena saya telah bersusah-susah ini dan saya telah diuji dan saya lulus, itu memberikan pengharapan, memberikan sukacita kepada saudara, kan? Ya, tapi kalau orang yang tidak benar di hadapan Tuhan, semua penderitaan itu tidak akan menimbulkan pengharapan, tidak ada harapan. Ketika dia mengalami kesulitan hidup, apa yang mau dia harapkan? Kalau dia tidak tahu bahwa Tuhan ada di pihak dia, apa yang mau dia harapkan dengan kesusahan hidup?
Dia hanya bisa mengeluh, hidup ini tidak adil. Saya sudah berusaha setengah mati, kenapa saya mendapat yang seperti ini? Tidak ada sukacita di situ. Tetapi bagi kita yang ada dalam Kristus, bagi kita yang sudah dibenarkan, kita tahu Allah di pihak kita. Maka sekalipun kita mengalami kesulitan hidup, penderitaan, namun begitu kita tahu dengan pasti bahwa kita punya iman yang sejati, maka ada pengharapan bahwa Allah ada di pihak saya. Satu waktu nanti Kristus akan datang dan Dia akan memberikan upahnya kepada saya. Karena saya sekarang ada di dalam damai sejahtera dengan Allah. Sudah lihat itu. Tapi kemudian mungkin kita bertanya, apa yang membuat kita bisa yakin dengan pengharapan ini? Bahwa pengharapan kita ini tidak palsu. Jangan-jangan ini adalah pengharapan palsu. Kita sudah susah-susah begini, dan kita berharap bahwa satu waktu nanti Tuhan akan datang dan membawa upahnya, dan semua kesusahan kita ini akan diganti dengan kemuliaan yang jauh lebih besar, yang membuat penderitaan sekarang ini begitu ringan dan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima. Tapi jangan-jangan itu semua palsu. Jangan-jangan itu cuma harapan yang kita buat-buat untuk menghibur diri kita. Apa yang menjadi jaminan bahwa betul pengharapan itu memang benar, ini bukan pengharapan palsu? Kita bisa baca ayat berikutnya. Ayat 5. Pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan kita ini bukan pengharapan palsu. Ini adalah pengharapan yang sejati, yang real, yang memang punya dasar. Nah, apa dasarnya itu? Karena, kembali di ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Apa yang menjadi pegangan kita? Bahwa sekalipun kita menderita seperti ini, kita akan memperoleh kemuliaan Allah satu waktu nanti. Apa? Dasarnya adalah kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Kita punya kesaksian di dalam hati kita bahwa Allah begitu mengasihi kita. Sekalipun kita dalam penderitaan, sekalipun kita hidup dalam kesusahan, tapi ada satu rasa di dalam kita, ada satu keyakinan di dalam kita, ada satu kesaksian bahwa Allah mengasihi saya. Karena Roh Kudus itu ada dalam kita. Roh Kudus ada dalam hati kita. Dan Dia bersaksi dalam hati kita bahwa kita ini anak-anak Allah. Kita ini dikasihi oleh Allah. Dan bukan hanya perasaan yang subjektif saja. Jaminan kasih Allah kepada kita itu bukan hanya sekedar perasaan subjektif. Ya mungkin kita pun akan mengalami di mana mungkin saja perasaan kita sudah tidak seperti itu. Mungkin kita tidak bisa merasakan bahwa Tuhan mengasihi kita lagi. Barangkali ketika kita menghadapi begitu banyak kesulitan, pencobaan di dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita rasa sepertinya Tuhan tidak mengasihi saya. Mungkin perasaan kita bisa berubah seperti itu. Tapi saya percaya ada banyak waktu yang telah kita lalui di mana kita benar-benar bisa merasakan bahwa Allah begitu mengasihi kita. Dan kadang-kadang sampai kita menangis, terharu karena Allah begitu mengasihi kita. Namun, ketika perasaan-perasaan seperti itu kelihatannya jauh dari kita, hilang, sepertinya kita tidak merasakan, kita mulai ragu apakah Tuhan benar-benar mengasihi kita. Tuhan tidak hanya sekedar memberikan kepada kita janji yang ataupun perasaan yang subjektif itu. Tapi ada fakta-fakta yang objektif yang meyakinkan kita bahwa Allah benar-benar mengasihi kita. Dan ini tidak bisa dibantah lagi. Mau apapun yang kita rasakan, perasaan hati kita seperti apa, mari kita kembali lihat fakta ini. Dan supaya akal sehat kita kembali dan kita bisa merasakan, mengalami kembali bahwa Allah benar-benar mengasihi kita. Mari ayat 6 kita baca. Ini. Karena waktu kita masih lemah. Jadi ini Rasul Paulus tadi mengatakan bahwa kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Dan dia mendukung argumennya. Bahwa kenapa dia mengatakan bahwa Allah mengasihi kita. Bahwa ini sudah paten Allah mengasihi kita. Karena ayat 6. Waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah.
Ini adalah kenyataan. Ini bukan perasaan kita. Ini adalah kenyataan bahwa Kristus, anak Allah yang menjadi manusia itu telah mati. Ini fakta 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Dia mati untuk kita, orang-orang durhaka, orang-orang berdosa pada waktu kita masih berdosa. Pada waktu kita dulu masih memusuhi Allah. Kristus mati untuk kita. Ayat 7, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kalau kita mau lihat besarnya kasih Allah kepada kita atau kasih seseorang kepada kita, kita bisa lihat ada dua hal. Pertama, ya kasih itu selalu adalah pemberian. Ya, ketika seseorang mau mengasihi orang lain, dia akan memberi kepada orang yang dia kasih itu. Dan besarnya kasihnya bisa diukur dari harga yang harus dia bayar untuk memberikan kasihnya itu, untuk memberikan pemberian itu kepada kita. Dan di sini kita lihat Allah, apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apa yang dia bayar untuk memberikan hadiah itu kepada kita. Kita baca tadi bahwa Allah memberikan Kristus, anaknya yang tunggal. Artinya dia memberikan dirinya sendiri, tidak kurang dari dirinya. Dia berikan kepada kita. Dan apa yang dia maksud ketika dia memberikan dirinya, memberikan anaknya yang tunggal, bagaimana harganya adalah bahwa dia, Kristus itu diberikan sebagai penanggung dosa kita. Dia mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Artinya anak Allah ini diberikan sebagai korban. Bahwa dia harus menjadi dosa padahal dia tidak mengenal dosa. Dia yang selama ini ada di pangkuan Bapa, yang selalu menerima kasih Bapa, di atas kayu salib itu dia menerima murka Allah Bapanya. Dia terpisah dari Allah Bapanya. Dia dibelakangi oleh Allah Bapa. Dia terkutuk. Itu harga yang harus dia bayar. Kita bisa yakin betapa besar kasih Allah dengan harga yang dia bayar. Untuk memberikan pemberian yang terbaik kepada kita. Yang pertama harga yang harus dibayar. Yang kedua kasih itu ditentukan ketika kita lihat besarnya kasih ketika kasih itu diberikan kepada orang yang tidak pantas. Dan di sini kita lihat bahwa Tuhan melakukan semua itu. Tuhan memberikan yang paling mahal itu. Anaknya yang tunggal, harga yang mahal, darah, kehidupan anaknya itu dipakai untuk membayar membayar kita, orang-orang yang berdosa. Yang sama sekali tidak layak. Itu besarnya kasih Allah. Ayat berikutnya mengatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara, ini adalah argumen dari yang kecil kepada yang besar. Artinya begini, atau yang besar kepada yang kecil barangkali. Kalau Tuhan telah melakukan sesuatu hal yang paling susah, apalagi untuk melakukan hal yang gampang, begitu ya. Artinya kayak begini, kalau saya bersedia untuk memberikan saudara ketika saudara butuh sesuatu dari saya, katakanlah saudara butuh uang 10 juta dari saya. Kalau saya memberikan kepada saudara 10 juta, saudara bisa yakin kalau saudara datang kembali dan minta kepada saya uang 1000, pasti saya akan kasih, ya kan?
Karena yang besar saja 10 juta saja saya berikan, apalagi kalau yang cuma 1000. Ini yang dilakukan oleh Allah. Ini yang kita bisa lihat jaminan dari kasih Allah kepada kita. Bahwa bayangkan, anaknya yang tunggal saja, yang paling mahal saja, dia berikan kepada kita. Apalagi untuk hal yang lain. Dan yang berikutnya adalah bahwa kita, waktu kita masih berdosa saja, ya kan? Jadi bayangkan, waktu kita masih berdosa pun Allah sudah memberikan anaknya yang tunggal untuk kita. Dia telah membayar harga yang mahal untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya sudah bisa bayangkan kalau saudara bermusuhan dengan saya misalnya. Namun ketika saudara masih bermusuhan dengan saya memberikan kepada saudara uang 10 juta yang saudara butuhkan. Nah, kalau saudara tidak bermusuhan dengan saya, kalau saudara sudah damai dengan saya, masa saya tidak kasih ketika saudara butuh? Nah, ini logika yang Rasul Paulus sampaikan. Tidak mungkin Allah tidak menyelamatkan kita. Pasti Dia akan selamatkan kita. Ya, kalau waktu kita berdosa saja Dia sudah mati untuk kita, Dia damaikan kita waktu kita masih memusuhi Dia. Apalagi sekarang, kalau kita sekarang kondisi kita sudah dibenarkan. Ya, ini kita bicara soal bahagianya orang yang telah dibenarkan. Dulu saja waktu kita masih berdosa, Allah sudah mengasihi kita begitu rupa. Apalagi kalau sekarang kita sudah dibenarkan. Rasul Paulus mengatakan tadi bahwa kita akan diselamatkan oleh murka Allah. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Tidak ada keraguan lagi bahwa pengharapan kita satu waktu nanti, waktu Tuhan datang, kita tidak akan dimurkai, tapi kita akan menerima kemuliaan Allah. Kenapa? Karena Dia telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita waktu kita masih berdosa. Ya, waktu kita masih bermusuhan, kita diperdamaikan dengan Allah oleh karena kematian Kristus. Apalagi kita yang sekarang sudah didamaikan. Kristus yang hidup sekarang, hidup duduk di samping kanan Allah Bapa yang memiliki segala kuasa di sorga dan di bumi. Dia pasti akan menyelamatkan kita. Karena Dia berkuasa untuk menyelamatkan kita. Itu logikanya, itu dasarnya. Yang membuat kita bisa yakin bahwa Allah benar-benar mengasihi kita. Dan dengan demikian kita punya pengharapan yang sejati, bukan pengharapan yang palsu. Bahwa suatu waktu nanti kita akan menerima kemuliaan Allah itu. Jadi kita bisa lihat besarnya kasih Allah kepada kita itu, bahwa Dia memberikan dirinya sendiri di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dan Yesus ini, anak tunggal Allah ini, mati sebagai penanggung dosa kita di kayu salib. Dan itu Dia lakukan bagi kita yang dulu adalah musuh-musuhnya, yang sebenarnya tidak pantas untuk menerima semua ini. Itu jaminan kita. Kita sudah lihat kebahagiaan kita sebagai orang yang dibenarkan. Pertama, kita sekarang hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Yang kedua, kita hidup di bawah kasih karunia Allah sekarang, di dalam kasih karunia Allah ada di pihak kita. Yang ketiga, bukan hanya sekarang saja, yang terbaik masih ada depan kita. Kita akan menerima kemuliaan Allah itu. Dan itu membuat kita bisa bermegah di dalam kesengsaraan kita. Ya, karena kesengsaraan kita, penderitaan kita itu ringan dan sementara dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima yang begitu berat dan kekal. Dan kita bisa yakin pengharapan kita itu pasti. Karena kasih Allah itu sudah sangat terbukti besar di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, masih ada lagi yang paling dahsyat, yaitu bahwa kita sekarang bermegah di dalam Allah. Ayat 11, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, sebelum kita dibenarkan, kita tidak punya bagian apa-apa dengan Allah. Kita tidak punya klaim apa-apa dengan Tuhan.
Kalau orang mengatakan kita kafir itu betul. Orang-orang Yahudi di zamannya Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Roma, mereka menganggap hanya mereka yang punya klaim terhadap Allah. Hanya mereka lah umat yang bisa dihitung sebagai umat Allah. Semua bangsa lain adalah kafir. Tetapi ketika bangsa-bangsa lain telah dibenarkan dalam iman mereka kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus, dan itu termasuk kita sekarang. Ketika kita telah dibenarkan, memang dulu kita sewaktu kita menjadi musuh Allah, kita tidak bisa klaim apa-apa dengan Tuhan. Kita tidak bisa mengasosiasikan diri kita dengan Tuhan. Kita sebenarnya tidak bisa menyebut diri kita Kristen. Karena Kristen itu berasosiasi dengan Kristus. Nama Kristus kita bawa. Sebelum kita didamaikan, sebenarnya kita tidak punya klaim apa-apa untuk menyebut diri kita Kristen. Murid Kristus. Tetapi setelah kita didamaikan, kita boleh sekarang, kita boleh bermegah di dalam Allah. Bahwa Dia adalah Allah kita. Bahwa kita ini umatnya. Kita bisa bermegah bahwa Dia adalah Bapa kita. Kita ini adalah anaknya. Kita bisa bermegah bahwa kita ini murid-murid Kristus. Kristus adalah Tuhan saya. Kita boleh bermegah di situ sekarang. Dan inilah kebahagiaan kita yang sejati, karena siapa yang kita megahkan ini Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Allah yang Maha Kuasa. Saudara, kita begitu bahagia ketika kita memiliki sesuatu yang mungkin dalam pandangan kita luar biasa, yang kita megahkan. Ya mungkin kalau kita punya rumah yang baru misalnya, atau kita punya prestasi di sekolah kita, di kampus kita, atau di tempat kerja kita, kita mendapatkan jabatan yang tinggi, dan kita mungkin bisa bermegah, kita bangga, oh saya adalah kepala divisi ini, atau oh saya juara 1 di dalam lomba ini, atau mungkin kita bisa bangga bahwa saya punya rumah baru, wah gagahnya saya punya rumah, atau saya punya mobil baru. Oh, kita mungkin bisa bangga dengan semuanya yang kayak begitu. Orang-orang bisa bangga dengan yang kayak begitu. Tapi kita tahu kan bahwa kebanggaan seperti itu kan, kita sadari satu waktu nanti bahwa sebenarnya tidak ada yang bisa dibanggakan dengan semua ini. Tetapi kalau bangga dengan Allah, kita bisa mengasosiasikan diri kita dengan Allah. Ini kebanggaan yang sejati. Ini kebanggaan yang pantas. Kalau kita tahu, kalau Allah ada di pihak kita, kalau Kristus ada di tengah-tengah kita, Allah itu Allah kita dan kita adalah umatnya, maka ini benar-benar sesuatu yang membanggakan. Tidak ada yang lebih membanggakan daripada ini lagi. Bahwa kita memiliki Kristus. Kristus yang adalah kepenuhan Allah itu. Oh, ini adalah Allah yang kekal, yang Maha Kuasa. Itulah kebahagiaan kita, Bapak Ibu. Jadi saudara yang saya kasih dalam Kristus, kemegahan kita dalam Allah tidak sama dengan kemegahan orang Yahudi pada zaman Paulus itu. Mereka bermegah hanya mengklaim eksklusif untuk diri mereka sendiri, berpikir mereka adalah umat pilihan Tuhan. Mereka punya hukum-hukum Taurat, mereka punya nabi-nabi. Kemegahan kita bukan seperti itu. Kita tidak bermegah bahwa kita ini orang hebat, makanya Allah bersama-sama dengan kita. Dan orang lain, mereka tidak disukai oleh Tuhan. Bukan. Kemegahan kita akan Allah itu dimulai dengan wajah kita yang tertunduk dan mengakui bahwa Tuhan, saya tidak punya klaim apa-apa dengan Kau. Saya tidak bisa disebut sebagai anak-anak-Mu. Saya tidak bisa disebut Kristen untuk memakai nama Kristus. Tapi kemudian ketika kita dengar berita Injil ini, dan kemudian kita menerima anugerah Allah oleh iman kita kepada Yesus Kristus ini, kita kemudian menyembah Tuhan. Kita begitu takjub bahwa Allah begitu mengasihi kita, sekalipun waktu kita masih berdosa, Dia sudah mati untuk kita. Waktu kita masih menjadi musuhnya, orang-orang brengsek di hadapan Dia, tapi Dia sudah mendamaikan kita dengan kematian anaknya. Wow, itu luar biasa, Kristus telah mati bagi kita.
Dan akhirnya sekarang kita dengan rendah hati kita yakin sepenuhnya kita punya kemegahan ini bahwa Allah ini yang telah memulai yang baik di dalam kita. Sekalipun kita sudah tidak ada harapan, tadi kita adalah musuhnya orang-orang durhaka, tapi Allah telah memulai pekerjaan yang baik, membenarkan kita, mendamaikan kita dengan dirinya. Kita sekarang punya keyakinan bahwa Allah yang sama ini, dia akan menyelesaikan pekerjaan yang dia telah mulai. Oh, betapa bahagianya kita. Sampai kekekalan. Kita punya keyakinan, kita punya jaminan. Bahwa kita memiliki Allah. Kita adalah umatnya, kita adalah anak-anaknya. Sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersuka cita ketika mengetahui kebenaran ini. Oh Tuhan, harusnya kami ini orang-orang yang telah dibenarkan di hadapan Engkau. Harusnya kami adalah orang yang paling berbahagia di dunia ini Tuhan. Harusnya kami bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Oh Roh Kudus, kiranya Engkau yang mengingatkan kami. Menaruh semua kebenaran ini kembali dalam hati kami. Supaya kami bisa bersuka cita. Dengan kebenaran ini, dengan fakta-fakta ini bahwa kami telah dibenarkan oleh darah Kristus. Kami yang telah percaya kepada Kristus. Taruh itu dalam hati, pikiran kami, penuhi kami Tuhan. Biar kami hidup di dalam sukacita sepanjang hidup kami. Sukacita karena Engkau saja, bukan karena keadaan, bukan karena apapun. Tapi kami bisa bersukacita karena satu hal dan itu sudah cukup. Itu lebih dari cukup, itu harusnya menguasai hidup kami. Itu karena Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Allah kami dan kami adalah umat. Dan kami berdoa saat ini Tuhan, mungkin ada di antara kami yang mendengarkan kebenaran ini. Mungkin masih dalam permusuhan dengan Engkau. Masih tidak yakin akan keselamatannya. Oh Roh Kudus, kiranya Engkau yang membawa kabar baik ini kepada mereka. Timbulkan di dalam hati mereka cemburu ilahi itu, supaya mereka pun mau memiliki sukacita yang seperti kami miliki ini. Sukacita sebagai orang yang dibenarkan. Roh Kudus kiranya meyakinkan setiap orang supaya mereka menerima Injil kabar baik ini. Menerima Yesus Kristus yang adalah juru selamat bagi mereka, yang diperuntukkan, diberikan oleh Allah Bapa sebagai jalan pendamaian. Supaya mereka bisa damai dengan Allah. Dan mereka bisa hidup di dalam sukacita. Sukacita di dalam Engkau Tuhan. Dan bagi kami yang sudah percaya kepada Kristus, biar Tuhan Roh Kudus buat kami bermegah di dalam Allah. Bermegah di dalam Kristus, supaya kami pun di setiap tempat dimanapun kami berada, kami senantiasa mempromosikan Kristus. Kami senantiasa berbicara tentang Kristus, memberitakan Kristus. Karena dialah yang kami megahkan, karena dialah kebanggaan kami. Roh Kudus tolong kami supaya kami berbicara kepada setiap orang mengenai kebanggaan kami, yaitu Kristus. Kristus Allah yang telah menyelamatkan kami orang-orang berdosa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberi persembahan kita kepada Tuhan. Dan saya percaya kita semua bersuka cita pada hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang begitu meyakinkan kita semuanya tentang siapa kita yang telah dibenarkan dalam Kristus ini. Betapa bahagianya kita. Begitu banyak berkat-berkat yang sudah kita
dapatkan dari Tuhan oleh karena kita telah dibenarkan melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Dan dalam sukacita kita mau memberi persembahan kepada Tuhan, dan mari kita beri dengan ucapan syukur. Dan kita percaya bahwa persembahan kita ini akan membawa berita Injil ini, kabar baik nama Kristus yang besar itu, yang hebat itu dimegahkan di antara bangsa-bangsa. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa, kami bersyukur berkat-Mu atas kami yang luar biasa, bahwa saat ini kami ada di bawah kasih karunia-Mu, di dalam kemurahan-Mu, dimanapun kami pergi, kemurahan-Mu belaka yang senantiasa mengejar kami dan memberkati kami. Dan itu sebabnya saat ini kami bisa memberi persembahan kepada-Mu karena Engkau telah bermurah hati kepada kami. Dan kami bawa persembahan ini dengan ucapan syukur. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya dengan persembahan ini nama Kristus bisa dikenal, berita Injil ini bisa didengar oleh semua orang. Pakai persembahan ini Tuhan untuk kemuliaan nama Engkau. Berkati setiap orang yang memberi persembahan. Berkati lebih lagi. Biar kami semua menjadi saluran berkat Engkau bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus Kristus. Amin.